Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar Injil hari ini, bacaan hari ini sesungguhnya melanjutkan bacaan kemarin, bagaimana Yesus menyampaikan suatu sabda yang keras, ya, sabda celaka kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang kita bisa lihat pada hari ini, kembali Yesus mengecam mereka akan perilaku mereka, yang dimana mereka selalu membenarkan diri mereka, seolah-olah merekalah yang paling benar. Dan inilah kemunafikan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka seolah-olah bahwa mereka adalah orang suci, tetapi mereka sendiri tidak mampu menjalani apa yang mereka seharusnya jalani sesuai dengan hukum Taurat. Jadi hidup mereka penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Inilah yang sangat ditentang oleh Yesus. Dan Yesus berusaha untuk memberikan satu gambaran bagaimana orang-orang Farisi, bagaimana orang-orang ahli Taurat melakukan hal yang sama yang nenek moyang mereka lakukan, yaitu mereka membunuh nabi-nabi dan utusan Allah. Dan kita tahu bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi akhirnya pun memenangkan suatu pertarungan licik. Mereka akhirnya juga membunuh Yesus. Walaupun mereka tahu bahwa Yesus jauh lebih besar daripada nabi-nabi itu. Di sini yang ditekankan apa sesungguhnya? Bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat susah untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi melaksanakannya. Kekerasan hati mereka, kebobrokan hati mereka, itulah yang sangat ditentang oleh Yesus. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka bisa lakukan.
sehingga mereka pun menentang Yesus dan setiap aktivitas Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari, pengalaman hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat harus menunjukkan suatu sikap hidup yang harus kita jalan dalam hidup kita, yaitu menjadi murid Tuhan. Hidup tidak boleh di dalam kemunafikan dan kepalsuan, tetapi hidup di dalam kejujuran, ketulusan, dan kehormatan iman. Itulah yang paling penting. Yang berikut, hiduplah di dalam kebenaran. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan harus kita hidupkan. Jangan membenar-benarkan kesalahan kita supaya kita kelihatan benar, dan jangan menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain seolah-olah kita yang benar, ternyata kita yang salah. Itulah sifat orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat ditentang oleh Yesus. Kita adalah orang beriman zaman ini, beriman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang menjadi sumber kedamaian, sukacita, dan kasih bagi manusia. Maka kalau kita hidup menurut kehendak Allah, hidup yang jujur di hadapannya, menjalankan setiap firman Tuhan dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab, kita adalah orang-orang yang sedang berjalan untuk menuju kepada satu persekutuan dan persaudaraan iman dengan Allah. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari sekarang. Hiduplah sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang suka mencari kebenaran dan mewujudkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak hidup di dalam kepalsuan dan kemunafikan, tetapi orang-orang yang setia untuk peduli kepada sesama, orang-orang yang siap mewujudkan kasih Allah dalam diri sesama, orang-orang yang mau bersaksi tentang cinta Allah di dalam karya dan pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati kita, menjaga dan melindungi kita untuk selalu hidup menurut kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.